Jadi hari ini kita mau kemana? Ke Susteran Missionaris Claris. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman dan berlian. Jadi hari ini kami akan mewawancarai salah satu suster Missionaris Claris, yaitu Suster Sally. Halo Suster Sally. Halo. Ya, jadi sebelumnya selamat datang di Biara Missionaris Claris dari Sapara Makatus. Sekarang di komunitas Surabaya. Surabaya. Jadi yang pertama, bagaimana panggilan hidup awalnya suster sebelum menjadi suster dan bisa mendapatkan panggilan hidup di biara ini? Caranya gimana suster? Ya, awalnya sebenarnya di SD itu saya sudah pengen aja gitu. Tapi setelah SMP biasalah kita kan ketemu cowok makan lupa. Jadi SMP berjalan seperti biasa. Kemudian saya SMA. Nah di situ ada di salah satu hari saya mendengar sih ada adik SD gitu ya, mereka latihan menari dan menyanyi persiapan perayaan Kaul salah satu suster yang saya nggak kenal. Cuman kebetulan tempat kos saya itu dekat dengan gurunya, jadi anak-anaknya ditemukan. Gitu. Jadi saya akhirnya ingat kembali, oh iya ya dulu saya pernah pengen ke SMP lah. Terus akhirnya di SMA sekolah saya tuh temboknya pendek, atasnya kaca, jadi kita bisa lihat ke jalan raya. Dan akhirnya saya melihat di salah satu jam istirahat, kan kami berdiri tuh nonton orang lah lewat di jalan. Terus lewatlah suster Missionaris Claris dengan bajunya seperti ini, yang saya juga baru pertama kali lihat. Dan bagi saya itu keren bajunya. Kalau suster biasa kan terusan gitu ya, putih, rata-rata putih atau abu-abu muda atau biru tua gitu. Nah, tapi suster Missionaris Claris itu pakai rompi gitu, pakai rok kayak gini. Jadi menurut saya keren. Kan baru pertama kali di tangan saya juga ada tomboy sih, jadi nggak terlalu suka pakai yang terusan kayak Sama yang lain. iya. Nah, dari situ saya mulai tanya ke teman saya, kamu kenal suster yang itu? Oh, itu di kampus saya. Akhirnya lulus SMA sambil nunggu, tapi setelah ikut tes masuk universitas sih dan keterima. Tapi saya diajak teman saya sebelum liburan ke rumahnya, dan saya diajak main ke biara, kebetulan dekat rumah gitu. Dan dari situ saya jatuh cinta deh. Apakah pihak keluarga merestui dan ikhlas ketika suster memutuskan untuk masuk biara? Ya, saya dari Flores. Meskipun kami mayoritas Katolik begitu, tapi orang tua saya juga terlalu mendukung. Karena kami tuh budayanya patriarkal ya, jadi anak perempuan itu mahal. Jadi kalau kami menikah itu kan kami dibelis gitu. Jadi kalau kami masih biarkan, orang tua nggak dapat apa-apa kepentingannya gitu. Jadi ya agak berat untuk melepas. Tapi ya orang tua saya mereka berat, tapi mereka tidak berkata, artinya mengeluarkan statement melarang. Jadi tetapi bukan statement melarang sih sebenarnya, mereka melarang tapi mereka nggak omong. Ya cewek itu omong gitu. Nggak omong, jadi ya sudah, saya tetap jalan. Tetapi memang saya tidak mendapat dukungan secara verbal begitu. Itu sampai saya total. Jadi dari masuk sampai saya total itu perjalanan sekitar 10 tahun. Baru setelah saya total, ayah saya memberi statement, oke, itu pilihan saya muslim. Itu saya total pagi hari. Jadi ayah saya itu teleponnya sore, gitu ya, telepon mendukung saya itu. Jadi 10 tahun ya saya jalanin aja meskipun kurang. Tapi kalau saya cuti ya mereka sih tetap menerima ya, tetapi tidak pernah bisa secara terbuka. Seperti itu. Secara langsung. Iya. Tapi tetap
Iya, tapi mereka tetap mengharapkan apapun keadaannya rumah tetap terbuka untuk itu. Itu patokannya juga gitu. Enggak, kami misionaris Klaris rumah pendidikannya di Madiun. Jadi hanya aspiran aja, saya 8 bulan di Flores, terus setelah itu saya masuk postulan novis itu di Madiun. Haul di Madiun, setelah itu tugas di sini, balik Madiun kuliah, terus tugas di Jakarta. Jadi ya seperti saya belum pernah tugas di Flores malah. Ketika pembelian suster ada terbesit buat keluar dari jalan itu pas waktu pendidikannya atau saat sudah tahun pertama itu, terus bagaimana suster bisa menguatkan lingkungan dia saat ini? Karena sih waktu itu saya setelah pembaharuan kaul kan kuliah, jadi kita antara kuliah dengan tugas di biara dan tugas pelayanan di paroki itu kan harus jalan bareng. Dan itu kan saat-saat yang menurut saya berat. Itu kan saya di Madiun, nah kuliah di Manggala, kampus sejak satu kami itu harus ke suatu stasi daerah Nganjuk. Jadi kita pulang kuliah itu cepat-cepat makan gitu, kita siap berangkatnya naik bis mereka dari biara ke terminal gitu. Nah itu kan terus ya, jadi saya rasa capek gitu ya, dan sempat pengen keluar, tapi kan setelah saya ingat lagi saya masuk biara dengan belum ada izin terbuka. Jadi maksudnya saya mengkhianati niat saya di awal. Toh orang tua saya kan sudah bilang nggak setuju sebenarnya, tapi kan saya nekat. Maksudnya di tengah jalan itu kok saya rasa kayak terbuka deh, ya dari cepat. Jadi seperti itu. Di zaman dalam Saya di Madiun. Oh, di Madiun. Kebetulan dekat dengan biara kami. Jadi kita buka pintu gerbang belakang itu sudah masuk ke halaman kampus. Jadi uang transport dan uang jasa. Saya di sana atau di suster? Saya di Minang Konseling. Iya. Tapi cara suster keluar dari rumah itu Ya, saya berdoa dan kebetulan juga sih kami tuh ibu pendiri kami Beta Maria ini tuh mengajarkan doa pendek ya. Jadi doanya adalah Tuhan, saya tidak mampu sesuatu, Engkaulah yang dapat segala-galanya. Hati kudus Yesus, aku percaya kepadamu. Jadi doa pendek itu yang sering saya ulang-ulang ketika capek, saya mulai ini sudah seperti apa. Begitu makanya kita kalau kadang-kadang kalau di waktu capek begitu kan doa yang panjang-panjang kan nggak masuk. Iya. Tapi bersyukur ada doa-doa pendek itu yang membantu. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut pengalaman suster, tantangan apa yang paling berat yang suster pernah alami selama kehidupan biara ini? Terus gimana cara suster mengatasinya? Tantangan terberat tuh kalau bagi saya mungkin karena kalau kita jauh ya, jauh dari keluarga, terus ketika kita dengar orang tua sakit, itu yang rasanya nah kita kan nggak bisa cepat. Ya meskipun kalau saya mau bandingkan itu kita hidup di biara itu lebih cepat sih, lebih cepat untuk berangkat. Tapi kan kita nggak serta merta kayak gitu karena kan kita jauh. Kita kalau misalnya orang sakit memang ada izin kita boleh lihat, tapi kita juga harus mikir jauh itu transportasinya mahal, kemudian perjalanan kita berapa lama, tugas kita ini apakah bisa ditinggal dalam waktu yang cukup lama, itu sih yang kadang-kadang bikin berat. Tapi kalau dari pihak biara mereka mengizinkan. Biasanya berapa kali setahun gitu? Cuti sih kami itu 4 tahun sekali. Iya, Itu berapa hari? 2 minggu, 14 hari. Cutinya. Jadi 4 tahun itu di rumah 14 hari. Tidak terhitung perjalanan.
Cuman kan kalau ke sana tuh kan biasanya ada kapal tuh 2 malam 3 hari. Ya kadang-kadang kita pengen naik kapal tapi kan tugas kita nggak bisa lama-lama. Jadi kalau kita naik kapal kan hitung-hitungannya seminggu dong perjalanan. Tambah di rumah 2 minggu, jadi 3 minggu. Tapi kan kerjaan kita kalau ditinggal 3 minggu itu Semakin banyak. Betul. Ya kita balik dari liburan itu yang mau kerjaan. Kerjaan lagi. Itu sih kalau sekarang Oke. Lanjut ya suster, pertanyaan kelima. Suster ada pesan nggak buat kami yang kaum muda ini yang masih SMA ini di era sekarang dalam menghadapi panggilan hidup? Kalau kita mau lihat sekarang ya, banyak sih orang muda yang memilih nggak menikah, mereka memilih karir. Tapi kalau bagi saya pribadi, itu nggak salah juga, tapi pikirkan juga lebih jauh. Kalau kita setelah karir selesai, kita nggak kemana. Di karir itu apa sih yang kita lakukan? Sekarang itu adalah mereka yang karir mengejar karir. Mereka maju untuk besok maju. Itu yang sedang kita lakukan sekarang. Nah sekarang, oke lah orang muda nih, sekarang masa muda dengan segala macam hal. Satu sisi saya pengen mengajak, yuk lihat yuk gereja kita. Gereja kita sekarang banyak anggota baru. Pertumbuhan jumlah umat itu luar biasa. Tapi itu tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah umat yang muda. Next gereja kita mau apa? Yuk orang muda. Ruang gede. Tapi kalau kita nggak muda, mungkin orang muda pikir, nggak apa-apa sudah kami lo bisa. Atau mau gereja pelayanan dengan begini, nggak sama. Nggak sama. Kenapa kalau kita nolong dengan kita jadi alam tuh? Kalau kita menolong itu kan kita mesti punya keluarga. Aku masih punya diri. Perkara itu keluarga dan segala macam. Tapi kalau kita jadi suster jadi romo, kita nggak mikir. Gitu. Memang mungkin di satu sisi adalah kebutuhan kita terpenuhi. Iya. Tetapi dengan begitu kan juga kita pelayanan lebih total, lebih tidak mikir yang lain. Dan selain itu juga sih kita juga butuh doa di dunia yang seperti ini. Kita nggak bisa cuma mengandalkan pelayanan. Kalau kita cuma mengandalkan itu, nanti kita bisa jatuh ke aktivisme. Banyak kok aktivis sosial, aktivis lingkungan dan segala macam. Tapi kalau itu tidak dibarengi dengan doa, itu akan tinggal dalam aktivitas sosial, aktivitas kemanusiaan. Tak sampai Tuhan, tak sampai keselamatan. Itu yang sekarang gereja butuh itu. Dan sekarang kan kita punya anak muda kan. Tapi yang anak muda yang menjadi imam di dalam hati itu. Jadi, yuk gereja kita sekarang tuh gereja orang muda nih. Tapi masa sih orang muda mau susternya sudah jadi orang tua, nanti kalau kami mati siapa yang ganti? Kalau romo-romonya sudah sepuh siapa yang mau ganti? Ayo guys, jadi penerus. Iya. Karena kadang-kadang kita orang muda tuh kan pasti bilang, aduh mau bisa romonya yang itu sepuh, aduh korbannya lama, nggak ngerti, itu ada indonesinya flat, aku nggak paham. Tapi kita bisa apa? Mereka juga mungkin udah pengen istirahat, udah pengantin. Bikin pengantinnya coba. Kalau ada orang muda yang banyak, muda lah juga gereja kita. Gitu. Jadi balik lagi, kalau kalian pengen gereja kalian tuh dilayani banyak romo-romo muda, banyak biarawan muda, yuk jadi bagian dari sakit. Bisa.
kita masuk ke dalam biara misionaris Klaris? Apakah ada masa pembinaan atau masa percobaan tertentu sebelum mengucapkan Paul? Oke, biasanya kalau masuk suster itu langkah pertama kan kita kenalan ya. Itu namanya masa aspiran. Aspiran itu biasanya 8 bulan sampai 2 tahun. Tergantung kesiapan kita. Kalau cepat ya bisa 8 bulan selesai. Gitu. Dan itu juga bisa kita aspiran di rumah, bisa juga kita ke biara. Gitu. Nah di masa aspiran itu kita biasanya ada pertemuan, itu suster-suster menjelaskan ke kita semangatnya apa, kebiasaan, tradisi komunitas ini seperti apa. Gitu. Setelah aspiran, kita membuat surat permohonan untuk masuk ke masa postulan. Di masa postulan itu waktunya juga paling lama itu 2 tahun. Sekali lagi tergantung kesiapan kita. Ya sambil biara juga melihat kita nih bisa nggak ya maju naik ke level berikut. Setelah dari situ masuk masa novisiat. Kalau masa novisiat itu wajib 2 tahun. Gak bisa cepat. Jadi biasanya kalau novis pertama kita banyak waktu di biara. Dan nanti di novis kedua kita biasanya juga ke rumah-rumah kasuan. Terus tapi itu bisa juga diperpanjang 6 bulan. Jadi 2 tahun sampai 2,5 tahun. Setelah itu baru kita membuat permohonan untuk mengikutkan kaul pertama. Kaul pertama itu periodenya 3 tahun. Nanti di tahun ketiga kita membuat permohonan lagi untuk masuk ke tahun periode yang kedua. Jadi biasanya kalau sementara itu 6 tahun. Setelah itu, setelah 6 tahun kita buat permohonan lagi untuk kaul pertama. Dan biasanya, bukan biasanya sih, kadang-kadang juga ada yang perpanjang setahun. Sekali lagi tergantung kesiapan kita. Jadi totalnya 10 tahun. 10 sampai 11 tahun baru pernikahan. juga ya, 10-11 tahun. Kita memiliki tugas apa pelayanan khusus dalam komunitas atau masyarakat? Kalau di biara ya jadi anggota komunitas, tapi kebetulan saya juga kepala sekolah di Kota itu sekolah di situ. Terus kalau di paroki ya saya sekarang di rekan pembinaan remaja. Jadi saya kaget harus SMA. Sudah SMA. Sudah lama saya nggak SMA. Iya betul. Terus sudah OMK. Pertanyaan selanjutnya, dalam menjalani hidup ya, bagaimana menjaga relasi yang mendalam dengan Tuhan setiap hari? Kalau kami bersyukur di Misionaris Klaris itu punya jadwal doa yang teratur. Jadi pagi dan sore itu kami ada doa bersama. Karena tidak semua biara itu ada jadwal doa bersama. Jadi kalau Misionaris Klaris pagi kami doa bersama, terus sore dan malam itu kami doa bersama. Biasanya doa apa? Biasanya kalau kami pagi itu kami masuk ke jam 5, doanya doa brevir. Atau biasanya nama brevir atau ibadah pagi atau doa ofisi. Nah, kalau kalian dengar nama-nama itu sebenarnya doa resminya gereja. Umat Allah harusnya juga berdoa. Tapi biasanya yang paling sering mendoakan itu adalah gereja. Itu doa itu terus misa pagi. Selesai misa, kami makan pagi, terus ke tugas masing-masing. Baru sore sekitar kalau kami jam 5:30 itu ibadat sore. Ibadat sore, rosario, renungan. Tiap hari harus makan malam. Nah, selesai makan malam, jam 8 kami adorasi. Itu setiap malam. Adorasi itu juga tidak semua biara sama. Karena kami kan kebetulan nama kami adalah Misionaris Klaris dari Sakrament Maratus. Jadi doa khas kami adalah adorasi.
kebanyakan ada Oh, rajin itu termasuk ruang utama. Kalau di biara atau itu ruang utama. yang di belakang sih yang dipakai. Di daerah sini nanti mau kamu. Oke, boleh. Yang susah sendiri itu waktu pertama kali tinggal di kehidupan duniawi terus masuk komunitas sejarah itu ada kayak hal yang ada hal apa yang dirasakan terus ada hal yang untuk shock gitu. Ya karena saya dari Flores, ya yang pertama kalau dibilang culture shock itu ya, kalau dari Flores kan kesini di Jawa, itu kita nggak usah omong tentang biara dulu deh, kita omong budaya atau beda, ketemu orang beda, cara bicara beda, dengan orang Timur kan kata suaranya kan keras kayak gitu ya, sementara orang Jawa kan lebih lembut, nah itu juga kita penyesuaian makanan itu juga. Terus di biara tuh kami juga dari berbagai macam suku, itu juga butuh adaptasi. Jadi ada Flores, ada Jawa, ada Sumatera, ada Sulawesi, ada Chinese juga. Jadi kita perlu belajar. Tapi kalau untuk kehidupan membiara, ya saya sadar kalau setelah masuk biara kita tidak lagi bebas untuk menjalin relasi dengan siapapun begitu ya. Bahwa kita menjalin relasi ya, tapi universal dan tak bisa lagi ada yang istimewa, satu lebih dekat dari yang lain, itu yang kita perlu sadar. Terus yang kedua, masuk ke biara, ke komunitas atau kongregasi ini saya menjadi bagian dari misionaris Paris. Saya bukan lagi anaknya bapak ini, ibu ini, dengan keluarga ini, tetapi keluarga saya sekarang adalah misionaris Paris. Sebagai perkara bahwa saya juga membawa nilai-nilai budaya keluarga itu iya, tetapi hidup dan hidup bersama itu sudah bukan lagi yang tertinggi, karena misionaris Parisnya ya harus saya Terus sendiri dari kecil itu sudah punya cita-cita jadi biara-biara tinggi? kalau dari kecil sih gak juga ya, mungkin agak SD agak besar dikit, kebetulan kan lihat susah-susah kurang seperti gitu loh, jadi keren ya gitu, tapi ya hanya sekilas itu saja sih. Nah waktu di SMP kebetulan ada juga suster yang datang promosi panggilan di sekolah gitu, tapi ya saya sudah rasa apa itu enggak banyak perkampungan sih dari tempat kami, banyak yang jadi pastor juga, banyak yang jadi suster, dan susternya juga macam-macam. Pastornya juga sama, macam-macam kongregasi. Menurut suster, bagaimana cara membedakan antara keinginan pribadi dan keinginan sejati dari Tuhan? Kalau saya, kalau keinginan itu datangnya berkali-kali dan itu sama, kemungkinan itu dalam Tuhan. Tapi itu keinginan baik loh ya, keinginan baik datangnya berkali-kali dan itu tepat, itu kemungkinan dari Tuhan. Tapi kalau keinginannya datang ganti-ganti, beda-beda bentuk, itu nanti dulu. Itu sama sih sebenarnya kalau kita misalnya aku ingin jadi ini, misalnya aku ingin jadi dokter, tapi tidak berapa lama enggak deh, kayaknya aku jadi arsitek aja deh. Nah, terus berikut lagi lihat yang lain, enggak aku pengen jadi ini aja, lihat yang lain ganti-ganti. Nah itu yang perlu butuh waktu untuk bisa begitu. Nah caranya adalah lihatlah apa keuntungan dan apa kelemahannya. Kalau saya pilih A, untungnya apa nih? Di list.
ruginya apa. Saya pilih B, untungnya apa, ruginya apa. Setelah itu compare. Nah, lihat kalau keuntungannya lebih besar, nah pilih. Tapi kalau misalnya kita jatuh dalam banyak pilihan, dan anak-anak muda sekarang kan banyak tawaran ya. Itu yang kadang-kadang bikin bingung. Aku jadi ini, aku suka ini, ya katanya multitasking, tapi juga kadang-kadang bikin bingung. Jadi susah untuk menentukan pilihan aku mau mana. Tapi ya saran saya semua pilihan apapun itu satu butuh komitmen. Dan yang kedua bahwa semua ada resiko, ada konsekuensi, itu pasti. Apapun itu, tidak ada yang tidak ada konsekuensi. Nah, yang penting adalah kita berani dulu untuk memilih. Ketika kita sudah berani memilih, kita sudah tahu, oke, aku berani milih ini, konsekuensinya ini, aku pilih dengan pilihan. Bahwa ada tantangan, ada ini, benturan, itu biasa di mana-mana. Tidur aja kita bisa mati, apalagi pilihan. Makanya jadi jangan, buat orang muda jangan takut untuk mengambil keputusan. Selama kita nggak mengambil keputusan, kita nggak pernah tahu setelah itu bakal ada apa. Suster Sally, kata-kata hari ini dong. Oke, Tuhan tidak memilih yang mampu, Tuhan memilih yang mau. Kamu mau nggak? Sekian dari kami, terima kasih, bye-bye.